Oke, market hari ini IHSG-nya merah guys, dan yang bikin merah hari ini adalah saham-saham big banks ya. Jadi kemarin kita udah lihat bahwa saham big banks ini naiknya nggak begitu kuat. Aku rapiin view-nya dulu biar nggak terlalu kecil, biar dilihat enak. Diindikit ya. Oke, big banks. Big Banks kita lihat BMRI turun 3,79%, dan kalau kalian perhatikan di sini memang kemarin naiknya nggak ada volume, jadi kita juga sempat bilang hati-hati ya, waspada gitu. Jadi ini nggak ada volume naiknya, hari ini turun juga wajar, turun juga nggak ada volume sih sebenarnya, 3,79%. Dia mau bagi dividen yield sekitaran mungkin 8 atau 9 persenan. BBRI juga dividen yield kemungkinan 8 persenan, sekitar 8 persenan returnnya dari harga saham. Dan hari ini turunnya juga masih normal aja. Kemarin naik juga nggak ada volume, jadi nggak ada something special sebenarnya dari saham-saham big banks 2 hari perdagangan ini. Kemarin BCA hijau dikit, terus kemudian turun lagi. Nah, kalau kalian nanya kenapa kemarin BCA naiknya cuma dikit dibandingkan dengan BMRI dan BBRI, karena BMRI dan BRI dividen yieldnya lumayan gede gitu ya. Terus meskipun market turun hari ini, cenderung banyak saham yang bergerak aktif dan menguat seperti yang sudah saya bahas, yang sudah M-Trade bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu dari saham sektor komoditas, khususnya dari geng ADRO, gengnya Saratoga, dari gengnya Papa Boy ya, Boy Thohir gitu. Nah, jadi ada beberapa saham seperti contohnya AADI yang kita udah sering bahas, ADMR, ADRO ini kalau kalian ngikutin, bahkan dari kemarin heboh-heboh MSCI kita sempat ada profit taking ADMR lumayan, terus AADI kita juga sempat profit taking tipis ya, ada impas, ada stop loss dikit juga. Tapi kita masuk lagi karena kita lihat masih potensial gitu, dan sekarang ADI-nya udah moncer. Nanti kita akan bahas lebih detail untuk saham-saham dari grup Saratoga ini. Dan juga selain itu ada Saratoga atau SRTG sendiri dan MBMA, di mana MBMA ini di M-Trade udah setengah multi bagger karena cuannya udah hampir 50% guys. Yeay. Ya, di tengah kondisi seperti ini masih bisa cuannya 50%. Nah, selain itu ada saham lain yang juga bergerak aktif dan sudah sesuai dengan kita punya antisipasi juga di M-Trade. Ada saham Harum, Antam Bumi, dan saham lainnya yaitu PTBA yang udah sesuai dengan kita punya prediksi atau analisis di M-Trade gitu ya. Hari ini market value lumayan gede lagi, udah mulai rame lagi, 26,2 triliun. Di pasar reguler ada 23,9 triliun rupiah. Didominasi saham Bumi 2,8 triliun, MBMA 1,1 triliun, dan BP 1 triliun. Terus di pasar negosiasi ada saham SMMA 700 miliar, Bukalapak 542 miliar, dan Supa 157 miliar. Tapi basically itu nggak perlu terlalu kita perhatiin. Yang kita perhatiin yang di pasar reguler aja karena transaksinya memang jauh lebih gede. Nah, hari ini asing itu masih net sell guys sebesar 245 miliar di pasar reguler, dan saham yang di net sell asing ada saham BCA 391 miliar, BMRI 222 miliar, INKP 146 miliar, Medco 47 miliar, dan Inet 45 miliar. Apa yang salah dengan BCA dan BMRI kok dibuangin sama asing? Nggak ada yang salah sih sebenarnya dengan perusahaan-perusahaan ini, masih bagus dua perusahaan ini. Tapi memang seperti yang dikatakan oleh Moody's, banyak sekali faktor ketidakpastian di Indonesia, terutama yang dikatakan Moody's lebih ke dari pengambil kebijakan, yaitu dari pemerintah sendiri. Nah, hari ini aku mau bahas sebenarnya secara spesifik itu tentang grup Saratoga, tapi ternyata ada hal yang menarik juga untuk sektor minyak gas ya, dan minyak gas dan substitusi dari minyak, itu ada batu bara, itu menarik juga untuk kita bahas. Dan kalau kalian perhatiin live aku dan di M-Trade itu, tema minyak dan gas itu sudah menjadi satu tema yang kita udah bahas lumayan gitu ya, lumayan lama gitu. Jadi sebenarnya pas lagi waktu itu jatuh karena MSCI, sebenarnya saham-saham minyak tuh masih menarik gitu ya. Jadi menarik, terus kemudian kena jatuh itu dan kita riset lagi gitu ya. Nah, jadi aku mau bahas dulu beberapa
hal makro ini bukan menjadi dasar pengambilan keputusan kita di Mtrade, tapi aku mau cerita karena apa? Karena beberapa kondisi makro ini mempengaruhi, biar kalian dapat logikanya gitu ya. Tapi strategi super trader kita di Mtrade itu benar-benar beda banget sih sebenarnya, nggak pakai makro gitu ya. Cuman makro ini membantu kita untuk memahami logika di baliknya gitu aja apa yang terjadi. Nah, dini hari jam 2 WIB itu ada hasil rapat Januari The Fed yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan pejabat The Fed. Ada yang bilang mau nurunin suku bunga, ada yang bilang belum nurunin suku bunga, di mana inflasi Amerika masih berada di luar target 2%, yaitu Januari 2026 tuh di angka 2,4%. Tuh aku update dulu soal Amerika gitu ya. Terus kemudian berikutnya harga minyak itu lanjut naik. Kenapa? Ya, jadi harga minyak masih potensi lanjut naik, menyambung apa yang aku bilang tadi. Karena ada kejadian di Selat Hormuz, Iran nutup sementara Selat Hormuz sejak Selasa kemarin atau tanggal 17 Februari untuk pengamanan pelayaran dan latihan militer Iran gitu. Nah, hari ini hingga saat ini itu belum ada informasi lebih lanjut kapan bakalan dibuka. Nah, kenapa sih Selat Hormuz ini penting gitu? Karena Selat Hormuz itu merupakan jalur pelayaran vital buat perdagangan dunia ya, dan salah satunya adalah minyak. Total 20 juta barrel alias 20% dari konsumsi minyak global tuh lewat jalur ini setiap hari gitu. Nah, apalagi Iran ini adalah produsen minyak mentah terbesar ke-9 di dunia dengan menghasilkan sekitar 4,1 juta barrel minyak per hari atau setara 4% dari produksi global. Dan ketegangan geopolitik antara Amerika dengan Iran itu juga menjadi salah satu faktor di mana harga minyak itu berpotensi masih akan terus naik ya. Jadi oil is the new gold, pertanyaannya apakah seperti itu? Jadi masih bisa terjadi. Nah, jadi wajar aja kalau penutupan Selat Hormuz ini membuat harga minyak naik karena khawatir pasokan global terganggu, sehingga membuat harga jual rata-rata minyak menguat gitu. Nanti kita akan bahas saham minyak secara khusus, dan ada sektor lain juga yang terdampak, tidak hanya minyak ya karena penutupan Selat Hormuz ini. Tapi kita bahas dulu saat ini harga minyaknya gimana. Nah, per hari ini perhatikan harga minyak ini breakout. Kita udah ngegambar ini arahnya harga minyak tuh udah beberapa waktu yang lalu, bahkan ketika dia retrace sampai ke level 66 ya. Dan per hari ini dia breakout kayak gini. Nah, yang bakalan terdampak upstream hulu itu ada saham Medco ya. Medco kita udah nyolong start juga dan kita ada profit taking ya. Tadi saya coba mau buka dulu ya sebentar ya. Ini kebanyakan file, saya singkirin dulu beberapa file biar nggak menu-menuin. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Aku mau kasih lihat kalian. Kok US stock, Indo stock ya, kita buka Indo stock ya. Yang di tok-tok yang di detail langsung aja ke IG aku, @ellenmay_official. Hari ini Medco kita sell yang jangka pendek cuan 7-8%, tapi sementara itu yang jangka menengah kita masih ngehold ya cuan 15-16%. Lo kok bisa jangka menengah cuannya lebih banyak? Karena jangka menengah belinya di bawah, sedangkan yang jangka pendek yang belinya barengan pas jangka menengah waktu itu sudah profit taking cuan 6-7%. Jadi ada tektok 2 kali, sementara yang jangka menengah itu kita masih ngehold gitu. Nah, ini perhatikan di sini Mtrade beli di sini lumayan di bottom. Jadi setelah kejadian MSCI kemarin gonjang-ganjing, kita sempat bersih-bersih portfolio, kita masuk lagi pertanggal 6 Februari kemarin, dan kemudian di sini ini naik lumayan tinggi, fluktuasinya lumayan, dan ini normal aja, it's just normal correction. Bisa turun mungkin sampai sekitar, kalau sampai turun sampai sekitar 1600 itu angka yang bagus untuk masuk lagi buat jangka pendek. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Oke, terus ya, jadi teman-teman perhatikan ini, Medco bisa di watch.
apalagi kalau dia turun sampai sekitar 1.600, itu menarik ya. Kemudian kita perhatikan selain Medco itu ada saham Elsa ya. Elsa tuh di upstream hulu juga, cuman sebenarnya dia sekitar 29,5% aja ya, berdasar persentase kontribusi minyaknya ke perusahaan. Kalau Medco itu 90,3%. Nah, yang tinggi lagi minyaknya itu ada di Ratu gitu ya. Cuman Ratu ini udah naiknya lumayan, dan dia termasuk saham konglo yang kemarin sempat di highlight juga terkait dengan MSCI. Jadi aku bahas Ratu dulu aja deh ya, yang dimana kontribusi minyak ke pendapatan perusahaan tuh lebih gede dibandingkan Elsa ya. Jadi perhatikan di sini, ini Ratu ya. Jadi Ratu tuh dia bisa kayak gini. Jadi tunggu ada retracement dulu aja, jangan dikejar. Kita paling anti ngejar-ngejar beli di pucuk-pucuk gitu ya. Intinya kita akan watch Ratu, tapi tunggu retracementnya. Kenapa nggak masuk kemarin-kemarin, nunggu aman dulu? Kemarin kondisinya masih agak-agak was-was soal pengawasan dari MSCI, lagi rapi-rapi ya, dari IDX dan juga dari OJK untuk saham-saham di Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian Raja itu kontribusinya sekitaran 19,2%-an dari minyak ya. Ini di upstream atau di hulu. Nah, jadi ada potensi seperti ini. Jadi kita wait and see juga dulu untuk Raja. Kemudian untuk Elsa itu kontribusi minyak berdasarkan pendapatannya ini sekitar 29,5%, dan volume dan price itu sempat agak divergen kayak gini. Dan hari ini tadi sempat kena di sini ya, di atap di resistance, terus ini chartnya candlenya kecil kayak gini, artinya kita wait and see dulu aja. Akan lebih bagus kalau misalkan Elsa ada turun sampai sekitar 740, itu lebih aman gitu, jadi jangan terburu-buru. Nah, ada yang menarik lagi sebenarnya ENRG, ini dari saham perkongloan. Sebenarnya saya bukan asal kayak ngambil saham konglo gitu, enggak ya. Jadi kenapa sih lebih suka ENRG, Bumi gitu ya, karena memang sektornya lebih mendukung. Jadi bukan karena kayak lebih suka Konglo Bakri atau Konglo Hapsoro kayak gitu, bukan. Karena memang timingnya juga lebih oke, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kemarin kita udah nitip sendal di Bumi, sehingga di ENRG kita tunggu koreksi atau retracement, wait and see dulu gitu. Sedangkan buat yang punya ENRG ini udah mulai rawan profit taking sampai area 1.700-an buat jangka pendek, terutama yang punya modal atas, kalian dikasih kesempatan untuk unload di sini. Sedangkan yang punya modal bawah ya, kalian mau ngehold oke, tapi pakai trailing stopnya masih di 1.300 gitu. Buat yang kemarin cut loss pas di MSCI atau profit taking atau jualan dalam kondisi apapun, profit taking ataupun stop loss pas anjlok karena MSCI ya, teman-teman nggak perlu menyesal. Kenapa? Karena kalian udah ngikutin sistem ya, kalian udah ngikutin sistem, dan percaya saya deh, dari tahun 2007 saya trading sampai sekarang ngikutin sistem itu udah yang paling benar. Mungkin kemarin cut loss ada kerugian, atau mungkin ketutup dari cuan kalian, cuannya jadi nggak banyak atau cuannya mungkin sedikit aja, tapi perjalanan kita panjang guys. Jadi perjalanan kita trading itu panjang. Artinya apa? Artinya one day kalian akan dapat big win berikutnya yang bukan cuman beginner's luck, bukan cuman beginner's luck ya. Jadi kalian masih bisa cuan, portfolio kalian masih bisa akan jadi lebih bagus. Ini analoginya seperti kalian ingat ya, kalau lagi berkendara mengikuti aturan keamanan. Misalnya kalian punya rem nggak blong ya, naik mobil rem blong gimana? Kadang-kadang bisa selamat. Tapi kalau naik mobil remnya blong terus ya nggak bisa selamat. Seterusnya nyebrang matanya ditutup ya, sekali dua kali mungkin bisa oke gitu. Tapi kalau misalkan matanya ditutup terus, secara statistik ya pasti akan ketabrak juga. Jadi itu analoginya, kalau kemarin kalian pas ada kejadian MSCI, kalian ada ngerem kira-kira ya, ngerem set ada bahaya, ngerem itu kalian nggak salah ya. Jadi dalam jangka panjang kalau kalian trading pakai sistem itu yang akan mengembalikan cuan kalian dan bikin modal kalian terlindungi gitu ya, jangan menyesal.
Dulu aku pernah mengalami hal yang serupa juga di masa kapan ya, 2008 ya, 2008. Kalau waktu itu aku nggak ada yang namanya cut loss kayak gitu, jadi malah terbawa semakin dalam dan recovernya lama gitu. Sahamnya apa? Saham sejuta umat waktu itu, kebetulan dari grup Bakri juga. Boom boom. Bumi dulu, Bumi itu kalau turun ya bis di 2008 nyangkut tuh lama banget guys gitu. Jadi jangan sampai kalian mengalami kayak gitu ya. Kebetulan ini enggak. Nah, tapi market bisa jadi seperti itu. Nah, oke. Aku kembalikan lagi ke tema yang tadi dari oil and gas. Kita tunggu ENRG di area retracement. Kemudian itu tadi dari upstream atau hulu ada Medco Energi Raja Ratu Elsa, di mana Elsa kita nunggu retracementnya, Raja dan Ratu Energi kita nunggu retracementnya, sedangkan Medco kita udah ada di situ, nitip sendal di situ. Jadi M-Trade sangat berhati-hati sekali setelah kejadian MSCI ini, karena sebenarnya Indonesia masih dalam tahap rapi-rapi juga ya. Pasar saham Indonesia dalam tahap rapi-rapi setelah kemarin di disiplin sama MSCI gitu. Kok kayaknya baik-baik saja, dan harapan saya juga, harapan kita semua baik-baik saja. Cuman ya kalau kata Morgan Housel, yang dimana ada kemungkinan kecil yang tidak pernah terjadi, itu bisa terjadi, yaitu yang kita harus antisipasi dengan money management. Jadi M-Trade masih trading, tapi kita menekankan money managementnya masih belum boleh all in. Dimana kondisi global dan kondisi nasional ini dua-duanya ada banyak banget faktor ketidakpastian yang resikonya besar. Kemarin aku ada menjelaskan tentang kondisi Amerika yang berada di puncak siklus hutang jangka panjangnya. Ya kan, aku cerita banyak uang keluar dari obligasi Amerika dan aku tidak akan bahas itu lagi. Oh, kabarnya Donald Trump sengaja melemahkan mata uangnya gitu supaya ekspor lebih murah, masuk akal. Tapi itu bisa jadi berisiko banyak duit juga keluar dari Amerika, dan itu berisiko buat Amerika. Biaya beban hutang makin tinggi. So you remember tentang itu, kalian ingat ya saya ngomong tentang US Treasury kemarin. Dan jangan lupa, kita trading tuh bukan cuman ngomongin saham per sahamnya doang. Harus ingat secara garis besar helikopter view-nya bagaimana. Oke ya. Sedangkan di Indonesia, kata Moody's ya, bukan kata saya ya, faktor ketidakpastian akan pengambilan keputusan dari pemerintah ya masih menjadi satu tantangan. Oke, maka dari itu meskipun saham-saham ini bagus, kalian semua tetap harus melek mata dengan money management. Dari upstream hulu, Medco, M-Trade udah nitip sendal dan udah cuan untuk jangka menengahnya sekitaran ada berapa belas persen, 15-16%. Jangka pendek tadi profit taking udah tektok 2 kali setelah case MSCI waktu itu. Energi Raja Ratu Elsa kita akan watch for retracement. Kemudian untuk midstreamnya ada saham Sochi, Humi, Raja, Akra, dan juga ada Elsa di midstream. Jadi Elsa tuh ada di hulu atau upstream, midstream, dan juga downstream. Ada Elsa juga. Elsa tuh di downstream atau di hilir lebih gede, 59,3%. Ya, jadi Elsa tadi aku udah sempat bahas, tunggu atau belum ya? Tunggu di retracement, aku nggak akan bahas lagi gitu ya. Retracement sekitaran level 735-an. Oke, sekarang kita akan bahas yang di midstream atau yang ada di tengah nih posisinya nih. Kalian yang ada di TokTok dan di YT langsung ke IG aku @ellenmay_official. Ada saham Sochi di mana 100% kontribusi minyak di midstream dan naiknya tinggi banget, tapi saham ini secara liquidity kita harus agak hati-hati ya. Jadi kalau kalian mau trade personally silahkan, tapi kalau M-Trade kok kayaknya hati-hati milih saham ini. Terus Humi di sini juga akan terdampak positif, tapi kita masih lebih memilih saham yang tadi ada di upstream yang likuiditasnya lebih oke. Ada Medco dan Watch Energi Raja Ratu Elsa itu. Terus kemudian di midstream Raja juga ada 13%. Tadi saya sudah bahas Raja, dan kita mau bahas Akra sekarang yang di TokTok yang di YT. Silahkan ke IG saya @ellenmay_official. Ini perusahaan yang sangat bagus sekali dan rajin bagi dividen. Jadi buat Akra ini teman-teman semuanya perhatikan ini pada masa sideways di sini. Ini kita baru nitip sendal dulu ya. Belum ada gerakan yang signifikan, tapi ini menarik Akra. Oke, terus kemudian selain itu kita akan lihat dari sektor lain yang juga bisa terdampak positif sebagai
pengganti dari minyak ya. Jadi salah satunya sektor batu bara yang kita udah sempat bahas beberapa kali teman-teman ya. Dari saham batu bara ini ada PTBA yang naiknya udah lumayan tinggi juga, dan pastinya saham dari grup Saratoga seperti Adaro, AADI, ADRO, dan beberapa saham lain yang terkait ADMR itu nanti kita akan bahas gitu. Tapi sebelum aku ke grup Saratoga secara khusus nanti aku akan bahas, atau grup Adaro secara khusus nanti aku akan bahas, aku mau bahas dulu ada yang terdampak juga dari penutupan Selat Hormuz ini, yaitu sektor shipping dan logistik. Jadi ketegangan geopolitik dan penutupan Selat Hormuz ini menimbulkan potensi gangguan pelayaran atau rerouting kapal yang bisa mempengaruhi perusahaan yang beroperasi di jalur laut, dan ini akan menimbulkan volatilitas untuk saham-saham perkapalan, dan biayanya juga jadi lebih besar. Ini bukan satu rekomendasi beli karena banyak saham perkapalan yang secara liquidity itu nggak terlalu gede gitu ya. Jadi aku mau bahas beberapa saham ini, tapi jangan dianggap sebagai satu rekomendasi beli ya. Nah, ada beberapa saham perkapalan yang signifikan terdampak. Yang pertama ada TCPI, SMDR Temas, itu nggak khusus lewat Hormuz aja sebenarnya, tapi jalur Timur Tengah termasuk rute perdagangan global mereka. Jadi bisa kena dampak yang paling signifikan di sektor perkapalan. TCPI secara tren masih naik ya, cuman kalian kalau lihat ini nurut banget sama MA20, cuman it's not a buy recommendation. Jadi ini buat aku ya, mesti teman-teman pasti perhatikan likuiditasnya bagaimana. Oke ya, jadi ini mesti diperhatikan likuiditasnya meskipun di uptrend. Mungkin bisa buat trading, tapi tradingnya tuh kalian bisa buy di MA20 dan stop lossnya pastinya di bawah MA20 ya. Cuman ini nggak bisa ajak-ajak teman-teman ya, jadi menurut aku ini resikonya lumayan tinggi gitu. Oke, terus kemudian SMDR. Ya, SMDR ini juga sama, bakalan kedampak lumayan tinggi. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya Mtrade juga ada watch SMDR ini. Tapi kemudian ketika ada heboh MSCI ya, kita mau nggak mau secara sistem kita harus keluar gitu ya. Aku lupa waktu itu SMDR atau apa ya, pokoknya ada deh. Nah, tapi teman-teman hormatin sistem aja, karena sistem itu yang akan melindungi kita dalam jangka panjang. Sama halnya kalau mobil itu ada remnya ya. Jadi kalau mobil nggak ada remnya, rem blong sekali dua kali nggak apa-apa, tapi mungkin bisa bahaya dan bahaya banget gitu ya. Jadi TCPI likuiditasnya kecil. Terus ini SMDR, kalian kalau mau buy mungkin personal sekitar level 382 sampai 390 itu lebih low risk, tapi jangan ajak-ajak teman-teman kalian ya gitu. Ya, jadi ini termasuk saham yang high risk gitu. High risk tuh fluktuasinya lumayan tinggi. Nah, ini pakai metode super trader teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tahu metode super trader ini dipelajarin di workshop super trader, bedanya apa dengan Mtrade dan Mtrade Start tuh webinar 2 jam gratis. Kalau Mtrade itu bimbingan 1 tahun semuanya pakai metode super trader. Mtrade itu kayak basicnya, sedangkan kalau workshop super trader kalian ketemu saya langsung. Di Mtrade kita telling, kita kasih tahu kalian, tapi di workshop super trader saya pakai case tadi dan saya nanyain kalian gitu ya. Jadi saya nanyain kalian, diajak mikir. Pokoknya kalau di workshop super trader siap-siap deh, siap-siap otaknya bekerja jadi anget. Jadi anget. Oke. Terus kemudian SMDR sedikit lebih liquid dibandingkan TCPI ya. Aku mau kasih lihat kalian liquidity-nya. Oke, aku mau kasih lihat kalian ya liquidity-nya. Nih guys. Ini gambar
bid over kalian yang di TokTok yang dietnya bisa ke Igoy aku _official. Ini TCPI bolong-bolong bid overnya. Terus kemudian nih SMDR dia lebih liquid dan dulu M-Trade pernah trade juga. Terus kemudian ini Temas ya, ini Temas dan juga SMDR lebih liquid daripada TCPI ya. Jadi kalau misalkan mau watch dua ini secara liquidity masih sedikit lebih oke. Tapi resikonya lumayan juga untuk dua saham ini gitu ya. Terus selain itu ada saham-saham lain dari sektor perkapalan yang mungkin rame, banyak dibahas, banyak ditanyain. Itu ada saham Bull, ini tanker dan angkutan energi. Aku mau bahas di Igoy aku _official, yang di TokTok yang detail langsung ke Igoy aku _official. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Ini kalau mau buy sebaiknya tunggu retracement 470 sampai 480. Kalau nggak dapat di sini nggak apa-apa, nggak usah harus beli. Tapi kalau nggak dapat nggak cuan dong. Oke, sekarang aku mau ajarin mindsetnya kalian ya. Mindsetnya kalian kalau trading itu kayak kalian lagi nyetir mobil, ada gas, ada rem, ada gas, ada rem. Tapi kebanyakan orang trading itu kebanyakan mindsetnya gas doang. Kalau diajak ngerem kadang bisa marah-marah gitu. Kalau misalkan ternyata lu kok ngerem sih, di depan nggak ada apa-apa ternyata gitu loh. Nah tadi ada misalkan ada apalah gitu, supirnya lah tadi ada pak gitu, bapak nggak lihat gitu kan, ada anak kecil lewat misal kayak gitu ya, lain kali nggak usah direm dong lah, terus gimana, masa ditabrak gitu kan ya. Nangkep ya? Ini analogi yang semoga membantu Anda supaya bisa sampai tujuan dengan selamat. Oke ya, aku ulang-ulang terus. Terus itu tadi saham-saham yang terkait dengan Selat Hormuz yang ditutup. Terus aku mau bahas grup Saratoga sekarang ya. Jadi grup Saratoga aktif, ada apa? Sebenarnya nggak usah ditanya ada apa sih. Kita udah bahas ini udah quite a while ago, dan bahkan MBMA itu kita dapat di bottom guys gitu. Kalau ditanya kenapa naik, sebenarnya karena musim dividen yang makin dekat, tapi sebenarnya ya naiknya udah dari beberapa hari kemarin gitu. Proyeksi antara Mei sampai Juni kok bisa, karena SRTG ini merupakan perusahaan investasi yang dimana sebagian portfolionya tuh adalah saham. Artinya pas musim dividen nanti Saratoga tuh bakal ketambahan cuan. Nah jadi portfolio Saratoga yang berdasar laporan keuangan 9 months 2025 tuh ada Tower, ada Tebik, terus bersama Digital Infrastruktur Asia. Terus kemudian ada MDKA, ADRO, AADI, ya PTS, ASL, anak usahanya AADI, dan perusahaan publik lainnya kecil-kecil ada di bawah 5%. Ya, jadi dividennya kalau dari AADI itu potensi dividen yieldnya sekitar 7%. Dan ini bukan baru dibahas sekarang, di Mvest itu udah sering banget dibahas gitu ya, untuk dividennya AADI itu sendiri. Terus kemudian dari ADRO potensi yieldnya kemungkinan sekitaran 5,8%-an. Tapi gedean AADI ya, karena memang AADI itu didivestasi dari ADRO dan penyumbang laba yang terbesar waktu itu gitu. Nah jadi kita mau lihat nanti saham AADI dan ADRO ini gimana. Terus ada sentimen bagus dari pemangkasan RKAB batubara. Dan ini sentimen positif buat AAD juga. Kenapa? Pertambangan batubara, perusahaan batubara yang punya PKP2B dan memegang izin usaha pertambangan atau IUP itu bebas dari pemangkasan kuota produksi. Salah satunya adalah AADI. Nah, M-Trade waktu itu sebenarnya ada trade AADI, ada punya beli di bawah sini. Tapi kemudian pas lagi goncangan MSCI, kita kena sistem kita cut loss, terus kita masuk lagi. Aku lupa waktu itu cut loss atau masih bisa profit taking ya. Aku coba. Kita coba lihat saham AADI ya. 5 sampai
7%. Oh, waktu itu impasan 29 Januari. Nah, kita nggak cut loss yang gimana juga. Waktu itu AADI impasan pas di area buy kita, kebetulan dapat lumayan di bawah waktu itu. Terus kemudian kita buy lagi di sini. Oke, mindset lagi guys, kalian yang ada di Tok di YT ke Igoi aku @LNMay_official. Kalau trading jangan perfeksionis, jangan berharap yang kamu harus dapat di bawah banget, jual di atas banget gitu kan ya. Ini ada selisih, misalkan ada selisih 6-8%, kamu harus nerimo gitu, nggak boleh yang wah ada selisih kayak gini terus stres kayak gitu, nggak bisa. Kalau kayak gitu nggak bisa jadi trader gitu, kalau mindsetnya kepastian kayak gitu ya, nggak bisa gitu. Nah jadi kamu mesti sadar ini udah menghindari resiko dan ini udah mulai agak aman masuk di sini. Nah jadi M-Trade ada call buy lagi 10 Februari, sekarang AADI-nya udah cuan sekitar jangka menengah kita. Harus ada jangka menengah ya guys ya, jadi jangan jangka pendek aja, sekitar 15-17%. Kalau kalian nanya kalian belum punya ini gimana, belum punya gimana, kalian tunggu aja di retracement, mungkin nggak akan dapat di 8625, itu best price-nya sekarang, tapi kalian bisa tunggu sekitar area 9.000-an. Jadi tunggu sekitar 9.000-an ya, 9.000 sampai 8625 di area ini gitu. Itu area bagus sih ya. Jadi ini bagus. Kalau kalian nanya bakalan turun dalam lagi nggak, kok kayaknya sekarang susah. Ini udah ngegas, soalnya udah masuk periode masa partisipasi. Dan waktu itu pas M-Trade lagi ngoceh soal AADI, aku sih di like itu viewernya pas lagi turun karena marketnya agak sepi kayak gitu loh. Makanya ya kalau pas rame, kalau pas ada gonjangan doang, makanya harus rajin. Saham itu kalian nggak boleh kayak sehari nonton, sehari enggak, sehari nonton, sehari enggak. Meskipun kita tuh tradingnya nggak BPJS, nggak beli pagi jual sore. Jadi strategi trading kita itu nggak strategi yang intraday trading, nggak scalping. Karena sepengalaman saya, kalau market Indonesia ini ya aku cuannya tuh didapat dari jangka menengah itu tadi, bisa cuan sampai 100%, bisa cuan sampai 150, bahkan kemarin tahun 2025 sampai 200% dari beberapa saham itu dengan cara ngehold agak lamaan pakai metode super trader kita. Nah metode super trader kita bisa dipakai untuk jangka pendek juga, scalping bisa. Tapi menurut aku sih sayang banget ya gitu, karena di market Indonesia kalau saham-saham yang di scalping kayak gitu itu likuiditasnya sangat kecil sekali guys. Dan kalau likuiditasnya sangat kecil sekali itu rawan banget kepentung sama BD-BD kecil gitu loh. Jadi begitunya orang ada yang punya duit dikit aja dia bisa ngeguyur saham itu, jadi lebih beresiko gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan buat saham berikutnya. Buat kalian yang punya AADI ya, congratulations. Oke, terus kemudian kita akan bahas saham. Jadi AADI secara valuation itu masih murah guys, bersama dengan ITMG dan PTBA. Terus kemudian menyusul di bawahnya ada ADRO, GEMS, Harum, Indi, Bayan, Bian, UNTR, dan Bumi. Valuasinya lumayan mahal. Dan ini akan diupdate di M-Fest Academy, akan di broadcast di WA community-nya M-Fest gitu ya. Oke, aku mau bahas saham ADMR sekarang. Aku mau bahas saham ADMR. Oke, saham ADMR. ADMR ini menarik ya. Jadi M-Trade ini pas kemarin 29 Januari heboh-heboh MSCI, ini kita justru malah profit taking 85-91%, tapi ngeholdnya dari September. Jadi 29 Januari ADMR ya, 29 Januari itu ini 29 Januari. Nah dari September, belinya dari September itu dari sini guys. Jadi dari bawah banget udah cuan hampir 100%an waktu itu, sebenarnya udah 100% lebih sih. Terus kita kena trailing stop kita pas lagi kejadian MSCI. Mungkin Anda berpikir, wah kok dijual, harusnya kalau nggak dijual bisa cuan 100% lagi. Mungkin kalau Anda mulai berpikir seperti itu, coba pakai analogi yang tadi saya ajarin lagi ya teman-teman yang di Totok, yang di TK Igoi aku. Ya, jadi pakai analogi yang saya ajarin lagi. Mungkin kalau Anda mikir gini,
wah aku kalau nyetir mobil tadi aku nggak ngerem, aku akan nyampe lebih cepet. Kalau nyetir mobil kan tahu ya resikonya apa, masa iya nyetir mobil sepanjang perjalanan nggak ada remnya. Nangkep? Kalau pakai analogi kayak gitu mungkin baru nangkep kali ya, karena aku melihat trading itu dari tahun 2007 sampai sekarang aku melihat ini sebagai satu perjalanan. Ada kalanya win big, ada kalanya jadi chartnya tuh gini, turun lagi. Nah kalau begini kamu udah pakai sistem itu nggak apa-apa, nanti kamu akan begini lagi. Jadi cuannya akan lebih besar daripada lossnya gitu ya. Tapi mesti sabar ngikutin sistem. Nah balik lagi ke ADMR, M-Trade ada review buy ADMR itu beberapa hari kemarin pada tanggal 10 Februari breakout dari pennant pattern, dan juga ini dalam jangka menengah dia masih di stage 2, menarik banget meskipun dalam jangka pendeknya ini di stage 4 ya. Nah jadi ini kira-kira ADMR petanya bakal kemana, teman-teman yang di TokTok yang di YT bisa ke IG aku @LME_official. Kalau dikasih diskon lagi sampai ke 1875 atau 1865 itu namanya hoki, tapi belum tentu arahnya bakalan lebih banyak naik daripada turunnya ya. Jadi tinggal nge-hold aja guys. Dan di M-Trade saat ini ya, jadi ADMR di M-Trade cuan terus, puji Tuhan cuan terus ya. ADMR ya ini cuan 5-9% untuk kita transaksi yang terakhir, jangka menengah, jangka pendeknya udah sell. Buat yang nanya M-Trade kan udah sell, hati-hati guys. Setiap kali kita ada notifikasi sell jangka pendek ini dibaca jangka menengah hold. Ya kalau jangka menengah hold itu yang biasanya bisa cuan multi bagger tuh dari yang jangka menengahnya. Kenapa pakai dua macam strategi? Karena dulu banget M-Trade itu strateginya dulu banget ya, sebelum ada app-nya sih. Kita strateginya tuh pakai jangka menengah doang, terus ternyata ada yang bilang kenapa ini nggak di tektokin. Ya udahlah kita tektokin juga sebagian. Jadi ada dua metode yang kita pakai, jangka menengah dan jangka pendek. Ya, terus kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan saham MBMA. Ya, jadi MBMA bukan mau pamer cuan, tapi ya memang cuan. Lah terus gimana? Tapi kan banyak saham yang lain lo gak beli. Misalnya apa? Saham-saham Konglo. Ya kali semua saham harus dibeli gitu kan ya. Ya kali semua saham harus dibeli. Kita pilih yang saat ini resikonya terukur guys. Jadi tidak semua dibeli. Nah ini MBMA kita waktu itu beberapa kali trading dan ini hijau semua, berkali-kali kita trade MBMA. Dan yang terakhir kita trade MBMA. Jadi terakhir kita jual MBMA itu yang jangka menengah 29 Januari pun pas heboh MSCI itu cuan 15-23%. Kemudian kita buy lagi jangka menengah 3 Februari dan jangka pendek sih udah tektok gitu ya. Sampai hari ini kita masih hold petanya MBMA. Kalau dikasih diskon sampai ke 790 kalian hoki, bisa beli di situ. Tapi kalau nggak dikasih diskon biarin aja gitu ya. Mungkin kalian berpikir Elsa dulu M-Trade profit taking jual gitu, terus abis itu ketinggalan barang kan, nggak sempat beli lagi kan. Nggak apa-apa guys, trading itu bukan balapan ya. Jadi M-Trade 2 Februari sempat jual Elsa cuan 26-34%. Tuh kan kalau nggak dijual nanti kan harusnya bisa cuannya lebih banyak ya. Waktu itu kita jual buat supaya kita bisa merealisasikan keuntungan di tengah kondisi yang masih banyak ketidakpastian. Waktu itu ada Moody's kalau nggak salah, Moody's downgrade outlook Indonesia. Sekali lagi perjalanan trading kita itu nggak ngegas terus seperti Anda nyetir mobil, ada gas ada remnya. Semua kendaraan ya pasti nggak ngegas terus, bahkan pesawat pun, pesawat ada remnya nggak ya? Oke, pesawat kalau cuaca buruk dia akan muter-muter dulu di atas, kira-kira kayak gitu. Atau malah ganti haluan. Gimana? Ya, jadi ini teman-teman nggak perlu perfeksionis. MBMA kita udah cuan di sini dan dinikmatin aja. Buat kalian yang belum dapat MBMA-nya, tunggu retracement sekitar 790 dan itu hoki kalau kalian bisa dapat di situ. Oke ya, terus kemudian kita mau watch juga untuk harga metals ya. Terima kasih Om Bahlil ya, karena Om Bahlil inilah yang bikin harga metals naik dan meskipun sempat turun kemudian dia naik lagi.
karena ada pembatasan produksi nikel, ya, pembatasan produksi nikel, harga nikel maksud saya ya tadi ya, dari 19 Desember kemarin ya, di 19 Desember Om Bahlil khotbah, pidato kok khotbah, ya ampun, emangnya ini pendeta imam. Oke. Kemudian naik sampai sekarang, ini turun normal dan masih bisa naik lagi, dan kita mau lihat di sini harga nikel naik lagi karena ada pengetatan pasokan ya, seperti yang tadi saya cerita, dan itu membuat harga nikel bisa naik dan re-rating global sektor logam. Jadi valuasi perusahaan tambang global itu naik gitu. Terus kita ngelihat saham kayak MDKA ya, kita lihat saham kayak MDKA, kalau ada pembatasan kuota produksi atau aturan ketat dari pemerintah, perusahaan terintegrasi kayak MDKA dan NCKL itu lebih minim hambatan. Oke, teman-teman perhatikan di sini, ini resisten gede di 3.600. Kalau mau masuk MDKA ya, kalau hoki dikasih diskon di 3.200. Kalau besok breakout jangan dikejar. Udah gitu aja sih. Santai, tradingnya santai aja, yang penting enggak perfeksionis ya. Nggak boleh perfeksionis, santai aja. Ini ada resisten gede di mana pada Juli 2023, beberapa kali 2023 tuh susah banget jebolin sekitar level 3.500, kena balik lagi. Jadi santai dulu aja guys, santai dulu aja ya. Oke, terus kemudian selain MDKA kita akan lihat NCKL ya, NCKL. Oke, ini juga udah naik lumayan tinggi. Ya, nambahin dikit ya, MDKA itu termasuk portfolionya Saratoga juga ya. Jadi bisa di watch juga nanti kalau misalkan ada koreksi atau retracement. Terus NCKL guys, NCKL ini ya, ini juga bisa di watch. Cuman likuiditasnya agak kurang. Jadi kalau misalkan MDKA-nya diskon, aku lebih suka MDKA sih gitu. Aku lebih suka MDKA. Terus saham-saham metals yang lain ya, metals yang lain ini teman-teman bisa perhatikan, seperti contohnya Harum Energi, ini M-Trade ada dapat di bottom juga, jadi kayak Harum dan MBMA, M-Trade dapat di bottom. Mari kita lihat Harum Energi ya, cuan 20%, tinggal ngehold aja ya, tinggal ngehold aja 22% cuan, dan kita cuan berkali-kali pas sehari sebelum MSCI heboh tuh, kita 28 Januari udah hebohnya berapa sih, 27 atau 28 sih, pokoknya kira-kira lah itu kita profit taking, kita jual profit taking gitu. Ya, jadi perhatiin ini dapat di bawah banget ya Harumnya. Ini nggak tebak-tebakan guys, ngelihat kayak gini, ini nggak tebak-tebakan, kita pakai sistem, kita pakai metode super trader. Mungkin kalian mikir, ini kalau metode super trader ini beloknya di mana? Ini kan masuk ke stage 2-nya pada tanggal 11 Februari. Betul, kita nyolong start, kita masuk di stage 1 kecilnya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini ada pattern double bottom, cuman waktu itu kita memang wanti-wanti akan money managementnya yang lebih ketat gitu ya, money managementnya jangan masuk banyak-banyak gitu. Jadi Harum ini juga menarik, ditunggu retracementnya, tapi kayaknya bakalan naik dulu baru retrace gitu. Terus karena dia sektor batubara juga ada, nikel juga ada, dan itu menarik. Terus aku belok dikit ke saham Indika Energy yang kemarin sempat breakout membentuk pattern cup with handle ya di sini. Ini masih bisa di watch gitu ya. Jadi banyak sekali sektor komoditas yang masih bisa di watch. Untuk kinerja BBCA bakalan diupdate di MFast. Ya bakalan diupdate di MFast untuk kinerjanya di Januari atau first month 2026, dimana laba BBCA itu naik 6%. Secara chart ini masih belum banyak perubahan, perusahaan ini nggak apa-apa, sebenarnya sehat-sehat aja, tapi memang asing belum mau masuk aja, lebih karena kondisi Indonesia secara keseluruhan, dimana dilihat kebijakan pemerintah masih banyak ketidakpastian, kata Moody's. Oke ya.
Oke, oh BCA sudah diupdate di FS tadi pagi. Oke, terus balik sedikit ke Medco, itu target produksi gasnya. Ini potensi naik 9% dari realisasi 2025. Jadi 2026 kesimpulannya bakalan lebih bagus. Terus kita ke Antam yuk, masih dari sektor terkait. Antam pada 13 Februari yang lalu dan PTBA itu resmi statusnya Persero gitu. Ya, jadi resmi statusnya Persero. Dampaknya ke kebijakan dividen gimana? Status Persero itu menegaskan adanya kepemilikan negara, sehingga ada potensi kebijakan dividen perusahaan bakalan cenderung lebih agresif buat menyumbang penerimaan negara ke arah yang lebih tinggi. Jadi ini sentimen positif buat Antam dan juga PTBA. Nggak heran PTBA juga naik terus, dan yang menarik M-Trade juga masuk di Antam ini di bawah ya. Dan ini semuanya pakai metode super trader. Kenapa? Lo kok gitu? Bisa dijelaskan nggak? Oh bisa banget. Ini Antam dalam stage 2 gedenya, dan ini retracement. Lo kok retracementnya jebol dari MA20 ya. Jadi memang M-Trade waktu itu kita lihat ya, kita ada tarik rem juga, kita ada narik rem pada tanggal 29 Januari. Kita narik rem 33 sampai 38% cuannya, profit taking. Jadi sebenarnya pas kejadian MSCI itu 29 Januari di sini kita profit taking. Nah, kalau nggak salah 2 Februari itu kalau nggak salah Moody's deh. Ya. Jadi pada tanggal 2 Februari di sini tuh 2 Februari tuh sini. Mana sih 2 Februari? Di sini, ini Moody's. Ya, di sini Moody's gitu. Salah. Ini MSCI, ini jatuh karena MSCI. Ini kalau nggak salah turun karena Moody's, kalau nggak salah Moody's atau downgrade dari UBS sama Goldman. Pokoknya ada yang downgrade aja. Aku lupa ingat. Intinya ada goncangan di 29 terus di 2. Jadi di sini kita profit taking, terus di sini kita sempat ada buy, terus kemudian kena cut loss karena makin turun. Ya udah, nggak apa-apa, kadang ngegas kadang ngerem. Nah, kalau ditranslate jadi kinerja trading, kalian akan lihat seperti ini ya. Ini gas ya. Oh, Moody's 5 Februari. Jadi 2 itu kalau nggak salah downgrade dari Goldman, ya benar. Oke, perhatikan di sini. Ini ada gas, ini ada rem ya, ini ada rem lagi, ini ada gas lagi. Kalau kalian perhatikan secara frekuensi dan juga secara percentage ya, gasnya masih lebih banyak daripada remnya ya. Itulah kira-kira. Dan kemudian yang saat ini gas berikutnya. Oke, sebentar. Aduh, disco dia. Oke. Nah, yang menarik pada tanggal 6 Februari itu Moody's menurunkan outlook Mind ID. Setelah tanggal 5 Februari kemarin itu nurunin outlook Indonesia gitu. Nah, Antam tuh kan di dalam Mind ID kan. Nah, jadi dia nggak ikut ke dampak yang gimana. Ini tanggal 5, terus ini tanggal 6-nya. Nah, ini 6 pas turun kan, kita malah buy waktu itu. Oke, ini pas di downgrade dari Moody's outlooknya gitu ya. Nah, ini ada gas, ada rem, banyakan gasnya, banyakan hijaunya, dan secara percentage banyakan hijaunya. Sampai sekarang pun kita masih hold, dan kalau ada dikasih diskon sampai ke 39.50 kalian hoki. Bisa mungkin nawar di area tersebut, tapi M-Trade udah dapat di harga 38.10. Dan malam hari ini aku kan kasih promo buat M-Trade, buat kalian yang pengen join M-Trade, tapi janji kalian harus nonton akademinya atau M-Trade Academy yang gambarnya bendera Indonesia ini dulu ya, supaya kalian bisa belajar dengan lebih baik lagi gitu ya. Baru kalian nonton trading ideasnya.
Kenapa? Karena resiko banget kalau kalian masuk ke trading ideas, kalian money managementnya nggak ngikutin M-Trade Academy kita. Rugi sekali bisa ngabisin duit kamu. Padahal rugi sekali itu mungkin ruginya cuma 5%-an aja, tapi bisa ngabisin portfolio kamu kalau money managementnya salah. Tapi kalau misalkan untungnya untung 100% nih, tapi money managementnya salah, impactnya ke portfolio kamu juga bakalan kecil. Nangkep ya? Itu Antam. Kemudian kita akan lanjut ke PTBA. PTBA ini menarik juga ya, dia menyandang Persero juga, status Persero, dan dividennya bisa bakalan katanya lebih tinggi. Padahal PTBA ini langganan ngasih dividen terus nih ya, si PTBA ini langganan ngasih dividen terus. Jadi teman-teman perhatikan di sini, ini PTBA per hari ini sebenarnya dia breakout ya, dan breakoutnya kayak ini ada pattern cup with handle. Breakoutnya nggak begitu kencang, breakoutnya kemarin sih sebenarnya, ini tinggal ngehold aja gitu. Kalau misalkan ada diskon lagi sampai ke 2570 itu masih sehat, meskipun berarti breakdown, tapi ini masih sehat ya. Yang penting di atas 2530, kalau di bawah 2530 itu udah nggak bagus, kira-kira kayak gitu ya. Oke, terus kemudian marketing sales property full year 2025 ada update juga, akan diupdate di MFest, dan besok saham-saham untuk tradingnya akan diupdate di M-Trade ya. Jadi di MFest ini malam ini akan diupdate untuk marketing sales property full year 2025 karena masih beberapa layak untuk investing, dan besok kita akan update untuk fundamental untuk tradingnya di M-Trade. Nangkep ya, MFest itu buat investing, yang ini apa, trading itu M-Trade gitu ya. Oke, jadi aku kasih kode promo buat kalian yang mau belajar M-Trade, tapi janji akademinya harus kalian tontonin banget karena ilmunya di situ yang bisa melindungi kalian pada saat ada badai, dan bisa kasih cuan juga pada saat mau badai mau enggak gitu ya. Sekarang sebenarnya kondisinya masih belum begitu bagus, tapi kita bisa cuan gitu ya. Kenapa? Karena pakai sistem. Jadi teman-teman, kalau kalian mau join M-Trade, karena sekarang ini memasuki bulan puasa Ramadan, kita kode promonya RMD artinya Ramadan. Kalian mau ketik Ramadan boleh juga ya, RMD, ketik nama, email dan nomor WA kalian, nomor WA nomor WA kalian ya. Jadi di DM aku dengan kode RMD, nanti kalian bisa dapetin promo hari ini hanya sampai jam 12 malam saja gitu ya. Live-nya kenapa jam 8.30 seterusnya atau sementara saja? Kemarin saya udah umumkan live jam 8.30 selama bulan puasa, karena teman-teman banyak yang terawih ya selama bulan puasa. Nggak bulan puasa nanti balik lagi gitu ya. Oke, banyak banget pertanyaan yang sudah saya bahas. Ya, ini Andriani nanya udah aku bahas juga. MBMA hold ya masih udah aku bahas juga. Bumi tadi udah aku bahas. Jadi kebanyakan saham big banks juga udah aku bahas. Bumi, pertanyaannya tuh simpel banget kalian ya. Ini bakalan naik terus nggak sih? Aku kasih satu mindset. Kalian mesti harus siap kalau sampai dia nggak naik lagi itu gimana? Analisisnya ini kayak gini, kira-kira gini. Ya, kayak gini ya, kira-kira kayak gini. Nah, enak kan? Aku gambarin. Tapi secara profesional trader kalian harus punya persiapan seandainya ini fail, gitu aja pikirannya yang paling bagus ya. Jadi itu yang aku mau sampaikan malam hari ini, kode promo RMD. Aku sangat appreciate kalian yang kondisi market rame nggak rame, kalian belajar terus. Dan M-Trade itu apa sih? M-Trade itu adalah platform atau aplikasi edukasi saham. Kita beda dengan yang lain, kita nggak mengedepankan rekomendasi meskipun ada rekomendasi sahamnya, tapi kita mengedepankan mengedepankan edukasi. Ya, edukasinya supaya bikin kalian jadi trader yang mandiri dan bisa sustainable. Mahmud, kamu jangan taruh datamu di sini, say. Jangan taruh datamu di sini, nanti kamu di scam orang gitu. Aku matiin deh komennya, kasihan dia. Datanya tolong di DM saya ya, jangan ditaruh di komennya saya gitu. DM itu direct message gitu. Aku ulangi sekali lagi, di M-Trade kamu akan dapatkan recorded e-course
Terus kamu bisa dapatkan live morning briefing jam 8.15 pagi, jam 12:10 siang day briefing, dan sore masih ada summary. Kamu bisa tanya jawab saham melalui fitur Q&A. Aku bukain aja. Di sini ada fitur Q&A sebelah kanan. Terus ada akademinya, ini recorded academy ya. Jadi ada akademi, ada rekamannya. Terus kemudian ada apa lagi? Ada webinar-webinar edukasinya dan dapat trading ideas. Itu ya teman-teman semuanya. Menu utamanya adalah M-Trade ID Academy yang ada bendera Indonesianya. Semoga bermanfaat kode promo dari aku, dan tolong M-Trade ini kalian pakai mindsetnya tuh kayak oke, satu, ini edukasi. Jadi kayak kalian kalau kuliah biayanya berapa sih? Kuliah nggak langsung BEP tahu gitu. Apalagi belajar jadi dokter, waduh lama prosesnya. Ya, jadi kalian belajar ini mungkin beberapa bulan, semoga sudah bisa BEP, tergantung modalnya juga sih. Ada yang berapa hari sudah BEP. Oke ya, terus ini investasi jangka panjang kalian ya. Tuh yang pertama. Terus kemudian yang kedua, mindsetnya kalian itu lagi ngegajiin asisten. Gaji asisten setahun cuman segitu ya. Harganya berapa sih? Aku nggak hafal promonya apa malam hari ini. Tapi setahun cuma segitu. Kayaknya malam ini ada bonus bulan juga. Selain diskon, ada bonus bulan juga. Jadi langsung aja ke situ teman-teman semuanya online. Kalau mau offline gimana? Di workshop Super Trader. April udah full, mohon maaf. Jadi yang masih open, baru open registrationnya itu yang September. Kalau mau info workshop Super Trader, langsung DM saya, WST DM saya. Jangan di komen. DM saya WST, kasih nama, email, dan nomor WA kamu. Kayak gitu aja live aku malam hari ini, dan mohon maaf aku matiin komennya sampai akhir karena kasihan tadi ada yang nulis datanya dia di situ. Oke, jadi confidential pastinya ya data kalian. Selamat malam semuanya, saya Ellen May. Jangan lupa follow igoi saya Ellen May _official, igoinya mtrade_id untuk saham Indonesia dan mtrade.us. Sebentar lagi kita akan buka pendaftaran mtrade.us buat bisa daftar setiap hari, tunggu tanggal mainnya. Tapi masih khusus buat alumni mtrade Indonesia, atau bukan alumni deh, active user mtrade yang bisa naik kelas ke mtrade US. Kok gitu sih, mau belajar US stock aja dipersulit? Nggak dipersulit, justru kita lindungi kamu, oke? Nggak asal jual-jualan gitu ya. Jadi aku mau melindungi kalian. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat beristirahat, dan selamat memasuki masa prapaskah. Dadah.